Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi wal alamul hadi ila sananil huda wal husnu yunbi min jami'i sadaidi fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Pada suatu pagi, pada suatu siang, kira-kira habis johor lah, menjelang bulan puasa, kira-kira 1 hari atau 2 hari lagi. Itu kalau bulan itu bulan Rajab ya, bulan Sya'ban. Itu kalau orang Betawi bilang bulan Roah. Bulan Sya'ban itu bulan Roah. Orang puasa di awal-awal bulan Sya'ban, tetapi setelah itu akhir-akhir bulan Sya'ban atau pada bulan Sya'ban mereka ngedoain saudara-saudaranya, orang tuanya, kerabatnya yang udah pada mendahului kita menghadap Allah. Nah, ini coba nih kita ikutin sama-sama. Kalau kita namanya ajal nggak ada yang tahu ya kan, ajal nggak ada yang tahu. Ketika orang meninggal, apa sih yang diharapin? Orang meninggal itu pahalanya nggak akan bertambah lagi, dosanya juga nggak akan bertambah, namanya juga orang udah nggak ada, catatannya udah dicabut. Ilamin salasin, kecuali 3 perkara aja. Yang lain udah nggak bertambah, kecuali 3 nih yang masih bertambah nih. Nah, ini salah satunya adalah doa dari anak-anak yang soleh, dan juga mungkin doa dari kaum muslimin. Karena setiap Jumat orang selalu berkata, Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, ya kan? Al ahya minhum wal amwat itu bagian daripada rukun Jumat. Kalau kagak ada itu rukun Jumat, Jumatnya nggak sah. Dan 2 rakaat itu pengganti sholat Jumat, berarti sholat zuhur nggak sah. Pada saat itu nggak ada sholat zuhur, berarti kita nggak sholat zuhur kalau rukun khutbah kurang. Makanya khotbah harus sesuai rukun khotbah, dan khotib khotbah kudu ngerti tata cara dan rukun khotbah kudu paham. Supaya nanti 2 rakaat zuhur itu terkoper dengan khotbah Jumat. Nah, ini bukan itu yang mau kita omongin. Yang mau kita omongin pada suatu hari menjelang bulan puasa, tinggal 1-2 hari lagi, saya tinggal di suatu tempat. Saya masih baru di situ, mungkin ada sekitar 2 atau 1 bulan 2 bulan lah. Saya diajak sama tetangga sebelah saya, Pak, yuk kita sedekah. Kalau orang Betawi mah bilang selamatan, sedekah. Ya, kata saya, ayo ikut. Sampai di sana rupanya ada orang sedekah, doain saudara-saudaranya di bulan Roah, sedekah arwah, doain kepada arwah. Yang ada yang gak setuju, ada yang setuju. Kalau saya termasuk orang yang mengamalkan, karena saya masih kecil dididik di pesantren NU. Kemudian walaupun udah gede Muhammadiyah, tapi saya warga NU juga dan juga warga Muhammadiyah. Dua-duanya bagus. Itu guru-guru saya dari Muhammadiyah dan dari NU. Bukan itu yang mau saya omongin. Yang mau saya bilang adalah ketika itu orang lihat ke saya, apa kata dia? Ustadz, tolong bacakan doa dan pimpin tahlilan. Kok nyuruh saya, kata saya. Udahlah, karena berhubung nanti takut lama, udah saya baca terus, saya pimpin tahlilan. Setelah itu dihidangin makanan seperti biasa, dan makanannya bukan makanan kayak nasi, bukan kayak gitu, tapi buah dan kue-kue. Itu yang mimpin tahlil, maka dikasihlah yang banyak, itu dimasukin di dalam plastik. Setelah acara itu apa dibilang, ayo sekarang ke rumah saya. Ke rumah siapa? Ke rumah orang yang satu lagi. Oke, di situ mimpin tahlil lagi. Itu dimasukin lagi buah-buahan, kemudian kue. Setelah itu apa dikata? Ayo kita ke rumah saya sekarang. Itu bergantian dari habis johor jam 1 sampai menjelang asar. Anehnya habis asar ada lagi. Terus menerus itu orang tahlilan pada hari itu. Dan juga saya terus memimpin tahlil gitu. Makin banyak lah makanan, buah-buahan di kantong plastik saya. Saya bawa pulang. Saya bilang sama istri waktu itu, Dek, nih, apa itu Bang? Ini dari tahlilan dikasih banyak banget. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kebetulan pagi hari itu siang yang paginya saya belum ke pasar. Jadi belum ke pasar, belum ada buah-buahan hari itu, karena belum ada makan-makan, apalagi kue. Anak-anak masih kecil-kecil, cuman ada si abang doang sama kakak, dan masih kecil-kecil
kecil itu orangnya. Masih bayi-bayi saya, anak-anak nih kue, masih balita-balita. Apa itu Pak? Kue. Bapak mau kemana? Nih diajak tahlilan lagi sama Pak RT. Jalan lagi saya habis asar. Itu habis asar tahlilan lagi semua sebelah. Menjelang maghrib baru selesai. Ada sekitar 4 rumah lagi itu. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pikir di kampung ini kok orang pada tahlilan walaupun rumahnya sangat sederhana, tapi dia usahakan untuk doain orang tuanya, doain saudaranya, terutama orang tuanya nih. Lalu orang yang datang dikasih hidangan sama dia. Yaitu hidangannya apa? Buah-buahan dan kue-kue. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pikir rezeki gua kok banyak banget hari ini. Rupanya kan memang udah tradisinya dan saya nggak tahu itu. Dan ketika setelah menjelang hari raya 1 hari, hari lebaran 1 hari, itu rame juga yang ngajakin tahlilan. Tapi itu sama doain saudara-saudaranya, orang tuanya terutama kan, itu didoain orang tuanya, saudaranya, dan hidangannya bukan lagi makanan tapi kayak nasi, kuah-kuah gitu, sampai ketupat bahkan hari itu, lalu daging, lalu ayam, lalu bebek, biasanya sama kuyuk. Nah, itu dihidangkan makanan-makanan itu. Saya sampai waktu itu kan karena bulan puasa, habis buka puasa baru datang tahlilan itu. Ada juga yang sebelum bulan puasa tapi cuma makanan aja ditaruh, kue-kue cuma kita ada nasi juga tapi kagak makan, namanya juga orang lagi puasa. Berapa kali itu habis asar udah pada mulain tuh tahlilan, sampai karena malam itu nggak terawih dan takbiran sampai menjelang mau isya, itu baru udah habis isya. Mau isya ya, habis isya baru udah takbiran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mau saya bilang adalah tradisi seperti itu adalah menghidangkan makanan kepada tetangga-tetangga, kerabat-kerabat. Saya rasa itu tradisi yang baik. Kadang-kadang nggak semua orang ada makanan di rumahnya. Lalu kalau ada hari Jumat itu kan malam-malam berkumpul baca sholawat, lalu dihidangkan makanan, itu bagus juga. Kadang-kadang orang ada yang, saya pernah itu dalam kondisi nggak ada sama sekali, sehingga saya mengharap kapan hari Jumat nih bisa ke masjid, bisa tahlilan sama-sama di masjid. Lalu biasanya setelah doa-doa, lalu sama masjid dikeluarkanlah makanan itu. Ketika kondisi seperti itu banyak pahala untuk kita. Man ahya'an nasa ka'anna ahya'an nasa jami'an. Walaupun ini urusan bunuh membunuh, urusan perang memerang, urusan menghargai nyawa, tapi kan memberi makan pada orang yang kelaparan, yang kesusahan, itu pahalanya luar biasa banyaknya. Dalam suatu khotbahnya yang singkat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, memberi makan orang yang lapar 1 suapan itu lebih baik daripada membangun masjid, lebih baik daripada pergi umroh berkali-kali, pergi haji berkali-kali, lebih baik daripada berperang membawa pedang, lebih baik daripada sholat sepanjang malam 100 rakaat, lebih baik daripada membeli kiswah Ka'bah walaupun dari benang sutra. Nah itu kenapa? Karena orang yang lapar tuh sakitnya luar biasa. Orang sih enak aja ngomong, tapi di setiap daerah, di setiap tempat itu kondisinya nggak sama satu sama lain. Makanya ketika saya sampai di tempat ini kan dibilang sama orang, pertama kali ada tuh waktu saya kuliah diajak lah sama seorang bapak yang terkenal, dia orang cukup dermawan dan orangnya agenia, orang kaya. Bertemu langsung apa aja kata kepada tamu-tamunya, ayo makan. Saya pikir karena nggak biasa di Jakarta kok makan. Pokoknya makan dulu. Setelah saya lama di sini kan, ya itulah, seiring dengan naiknya umur, bertambahnya umur, saya merasakan bahwa memberi makan kepada orang yang lapar itu suatu hal yang luar biasa pentingnya, yang suatu hal yang biasanya orang kalau misalnya membangun masjid, bersedekah, itu kan di orang tahu semua, entertain gitu, kalau bisa disiarin kemana-mana. Tapi kalau memberi makan itu kerabat, saudara, apalagi akrob, kerabat dekat. Untuk kalau hari Jumat terutama di sini nih, kalau hari Jumat itu orang ada aja yang membungkus nasi mulai dari subuh itu, lalu diberikan mulai dari malam Jumatnya itu. Kalau dibawa ke musola, ke menasa itu ada membaca sholawat, lalu membaca surat Al-Kahfi, lalu ada juga yang membaca Yasin. Itu habis setelahnya dikasih makanan. Kenapa? Karena saya pikir ada juga orang yang dulunya barangkali sama dengan saya, kesusahan menunggu hari Jumat. Nah itulah, jangan sampai kita nih ada rezeki kita tahan. Berbahagialah orang yang apa tuh? Orang yang bagaimana? Yang menyimpan kelebihan ucapannya. Kalau ada ucapan lebih dia simpan.
dan mengeluarkan kelebihan hartanya. Kalau ada harta yang lebih dia keluarkan. Nah kebanyakan kita itu kalau ada ucapan luar biasa keluar nyerocos saja, tapi kalau ada harta pelitnya naujubillah 17 setan. Saya udah pernah ngerasain itu, bagaimana ngerasain orang pelitnya, naujubillah udah pernah. Kita udah bantu segala macam, tapi giliran kita tes aja luar biasa nggak dapat. Nah, kata saya bertanya kepada kawan, dia bilang itu lamat yang disebut dengan soleh pribadi. Dia kepada Tuhan dekat betul kan, di masjid nggak pulang-pulang, tapi kepada manusia hablum minan nasnya nggak dibuat. Nah, itu Allah kalau ada dosa, Allah tidak akan mengampuni dosa orang sebelum orang itu mendapat ampunan dari orang yang pernah dia sakiti, orang pernah dia jahatin. Nah, itu makanya kita berhati-hati di daerah situ. Yang saya mau bilang adalah ada waktu itu saya masih biasa melajimkan surat Al-Waqiah, membaca surat Al-Waqiah, dan sekali-kali membaca surat sholawat Naria, karena sholat Naria itu dibacanya malam Jumat aja. Mudah-mudahan ini kita setiap malam Jumat kita usahakan membaca sholawat Naria, sholawat munjiat, terutama ini kan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itu setelah itu kita hidangkan makan-makanan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan berkahnya ada sama kita. Berkah itu bertumbuh dan berkembang, tumbuh dan berkembang gitu. Ada saya tengok dulu orang yang waktu masih mudanya usahanya maju betul. Ketika udah bertambah umur, berkahnya dicabut sama Allah. Begitu tuanya, ketika anaknya terbunuh, suaminya meninggal, dan dia hidup dalam kepapaan. Kenapa? Berkahnya dicabut mungkin sama Allah. Itulah karena apa? Pelitnya setengah mampus. Orang Betawi bilang pelitnya 17 setan, setara korun. Apa yang ada ketika kita baca selawat, mari kita berikan kepada jamaah. Kalau misalnya pagi Jumat juga suka ada, bahkan di hari-hari Jumat itu ada dihidangin buah, ditaruh di situ, air minum untuk jamaah masjid. Siapa aja yang sholat Jumat yang mau itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika orang mati, bagaimana kalau ajal kita datang ntar sore atau besok? Apa yang mau kita bawa? Nah, ketika orang meninggal lalu dihidupin lagi, orang mati nih dihidupin lagi, lalu ditanya apa yang mau engkau buat? Udah dijawab itu di dalam Al-Quran. La asodaku wa akun minas solihin. Sungguh saya akan bersedekah dan sungguh saya akan berbuat perbuatan baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa berbuat perbuatan baik. Ada orang satu hari di suatu tempat yang gak usah saya sebutin tempatnya. Jadi tempat itu adanya di Jakarta. Tempat itu kuburan besar gitu, kuburan itu. Jadi kuburan warga daerah situ dan sekitarnya itu mau dibangun jalan. Jadi dibongkar lah tengahnya. Tadinya kuburan itu luas gitu, terpaksa tengahnya dibikin jalan karena jalan melintas ke situ. Ketika kuburan itu dibongkarin, ada beberapa jenazah yang masih utuh. Padahal udah lama itu jenazah itu. Lalu kepada orang tua-tua di situ ditanya, "Ini jenazah siapa?" "Oh, Bapak Anu." "Kenapa ya jenazahnya masih utuh?" "Oh, waktu masih hidup, yaitu saya tahu saya ya, dia sering bersedekah," dibilang. Dia sering bersedekah tuh, katanya begitu kata bapaknya. Sering bersedekah. Lalu ditanya, itu keluarga dia memang keluarga orang suka bersedekah, dia bilang. Kalau ada apapun dia bersedekah nomor 1 dia itu dibilangin. Nah, makanya alhamdulillah itu Allah jaga jenazahnya itu. Itu jenazahnya aja dijaga, apalagi ruhnya. Mudah-mudahan Allah juga menjaga kita dengan dengan berkah dan karomah dari sedekah yang kita berikan. Sedekah yang paling baik untuk siapa? Nomor 1 dibilang wal akrobin, orang kerabat dekat dulu, orang-orang tua kita, kerabat kita. Itu saya punya kerabat yang luar biasa itu, kalau sama orang baiknya luar biasa, tapi saudaranya sendiri luar biasa itu susah. Ya dia santai aja. Ketika saudaranya sakit, dibilang apa? Nggak ditengok sedikit pun ke rumah sakit itu. Padahal dibilang sama orang tuanya itu kalau jalan merem aja nyampe, karena saking deketnya rumah sakit. Tapi ya itu manusia memang seperti itu. Kalau misalnya dilihat sama orang lain, oke, kita bantu banyak-banyak, karena ada keuntungannya, apalagi mau pemilu begini kan gitu. Biasanya juga begitu. Tapi kalau diam-diam, tapi jangan khawatir, yang namanya sedekah itu sirrau wa alaniyah, itu semuanya dapat pahala. Tergantung daripada innamal amalu bin niat. Sungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Walaupun kita johir terang-terangan, tapi kalau niatnya baik, ikhlas, mudah-mudahan insya Allah dapat pahala. Dan juga setan selalu berkata, sungguh wahai Allah, aku akan goda semuanya anak keturunan Adam,
illa ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Makanya perbuatan kita usahakan untuk menjadi ikhlas. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udzu salam. Bakaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarak ta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya muyassir wa idza bi kulli kasir wa idza bi kulli farid yasir alaika asir kul asir fataisir asir khazatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.